lulus sarjana matematika Institut Teknik Bandung pada tahun 1985, mendapatkan Magister Matematika ITB pada tahun 1987, Master of Science in Mathematics tahun 1989, serta Doktor Filosofi pada tahun 1994, keduanya dari University of Toronto. Sebagai dosen pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alat ITB, dimulai dengan asisten ahli media pada tahun 1996, lektor media pada tahun 1998, lektor pada tahun 2001, serta lektor kepala tahun 2003. Sedangkan guru besar dalam bidang teori kontrol pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada Juni 2011 yang lalu. Di dalam kegiatan pendidikan, berbagai mata kuliah baik sarjana maupun prasarjana telah dibina oleh beliau. Beliau telah juga menghasilkan sejumlah magister maupun doktor dalam karir beliau sebagai pendidik. Demikian pula sejumlah buku serta catatan kuliah telah beliau tulis baik sendiri maupun bersama koleganya. Di dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat, terdapat sejumlah banyak penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, baik yang nasional maupun internasional, telah diperoleh dan beberapa di antaranya sedang berlangsung. Yang itu semuanya menunjukkan kepercayaan atas kapasitas akademik beliau di dalam bidangnya, bukan saja pada tataran nasional namun juga pada kolaborasi internasional. Untuk itu, sejumlah publikasi berkualitas amat tinggi atas karya-karya beliau telah pula diterbitkan oleh berbagai media nasional maupun internasional yang sangat berreputasi. Kepemimpinan akademik beliau dalam banyak hal ditunjukkan dalam berbagai kegiatan riset bersama rekan-rekannya di kelompok ilmuannya, baik yang ada di dalam negeri maupun juga kerjasama dalam luar negeri. Beliau juga review berbagai publikasi nasional maupun internasional dalam bidang keilmuannya, cermin dari berbagai pertemuan ilmiah baik nasional maupun internasional, yang sekali lagi kesemuanya tersebut menunjukkan bukti atas prestasi serta kepemimpinannya diakui oleh komunitas pada beliau dalam bidangnya. Beliau telah menjabat pula banyak jabatan akademik baik di dalam ITB maupun di luar ITB, khususnya di dalam pengembangan keilmuan. Antara lain, beliau pernah menjabat ketua kelompok riset geometri pada Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan ITB pada tahun 2002 hingga 2006, anggota Satuan Pengawas Internal ITB sejak tahun 2003, dan beliau adalah koordinator pengembangan materi dan kebijakan pendidikan matematika IPA Institut Teknik Bandung sejak tahun 2012. Dia mendapatkan Satya Rencana Karya Satya 10 tahun dari Presiden Republik Indonesia tahun 2006. Dua sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, Profesor Iwan Pranoto akan menyampaikan pidato ilmiah guru besar beliau yang berjudul Menggali Hakikat Bermatematika Melalui Pengembangan Teori Kontrol. Itu yang kepada Profesor Iwan Pranoto, dengan segala hormat kami mengundang Profesor untuk menyampaikan pidato yang telah disiapkannya. Hadirnya kami muliakan, kami undang untuk Profesor Iwan Pranoto. Saya ingin mulai dengan awalnya sebetulnya cita-cita saya hari ini saya harus bercerita matematika itu apa. Tapi sedih, sudah 40 tahun saya belajar matematika belum tahu matematika itu apa. Jadi sampai hari ini, tapi kurang lebih saya akan bicara pengalaman saya. Jadi saya melihat pada mulanya sebetulnya matematika kapan adanya. Saya tanya ke ahli kosmologi di atas kantor saya. Saya tanya, kapan ada kata beberapa atom? Pada masa Planck itu katanya sudah ada beberapa atom. Artinya gagasan bilangan asli saat itu sudah ada. Ada bilangan 1, bilangan 2, beberapa atom, atom 1, atom 2, atom 3, dan seterusnya. Jadi sebenarnya gagasan bilangan asli sudah ada. Walaupun makhluk hidup belum ada saat itu, tapi gagasannya bilangan asli sudah ada. Dan sebenarnya matematika sudah cukup. Modal awalnya hanya bilangan asli. Kalau dilihat sebetulnya matematika apapun semuanya dikembangkan selalu dari bilangan asli. Nah, demikian juga hari ini saya akan bercerita tentang bagaimana matematika itu, terutama hakikat matematika itu dari teori kontrol yang saya kembangkan.
pertanyaan kedua yang saya ingin jawab sebenarnya. Jadi benar-benar saya tidak tahu jawabnya benar atau tidak. Karena matematika memang tidak pernah bicara kebenaran. Kami hanya bicara kesahihan, validity. Pertama, pertanyaannya yang mendasar adalah matematika itu diciptakan atau ditemukan? Invented or discovered? Saya kalau orang luar melihat, mungkin orang non matematika melihatnya orang matematika itu enak, bisa menciptakan sistemnya bebas, seenak-enaknya, mendefinisikan apapun bebas, tidak perlu ada bendanya seperti apa. Tetapi apa betul sebebas itu? Sore ini saya ceritakan sebetulnya kok saya tidak percaya. Saya lebih setuju sebenarnya matematika itu sudah ada, kita itu hanya menemukan sebetulnya. Ini saya tunjukkan satu usaha untuk mendukung statement saya. Pertama, kita lihat gagasan bilangan natural E misalnya itu ditemukan dengan mengintegralkan fungsi yang sederhana hanya seper X, ya. Dan nilai E itu adalah sebuah bilangan yang dari 1 ke E kalau diintegralkan itu seper X nilainya 1. Jadi itu ditemukannya terakhir baru di masa kalkulus sebetulnya. Kemudian bilangan imajiner I akar min 1 itu ditemukan orang yang tidak ada hubungannya dengan yang menemukan bilangan E. Masanya beda, orangnya berbeda. Demikian juga bilangan pi yang kalau anak-anak sekolah menuliskannya 22/7 itu juga ditemukan pada masa Yunani kuno. Jadi urusannya beda sekali. Kemudian bilangan 0 di kanan. 0 itu buatan manusia. Itu buatan orang pendeta-pendeta Hindu di India yang menemukan bilangan 0 itu. Kemudian dikembangkan di Arab. Akhirnya sistem bilangan itu yang kita kenal dengan sistem bilangan Hindu Arab. Nah, sangat unik. Kemudian satu lagi, yaitu bilangan 1. Bilangan 1 yang kita tidak tahu ciptaan siapa. 1 itu sudah ada. Nah, ternyata oleh Euler itu dirumuskan dengan sangat sederhana. Bilangan-bilangan yang tidak ada hubungannya, penciptanya tidak kenal, masanya berbeda, ternyata dirumuskan dengan sangat sederhana. Dengan rumus yang kita orang matematika sebut selalu rumus paling indah dalam matematika. Ini jadi kita mengatakan rasanya kita tidak seenaknya saja menciptakan apapun di matematika. Harus kita buat sehingga konsisten. Nantinya pasti dapat ditemukan sebuah hubungan yang sangat sederhana. Dan itu sebetulnya keindahannya yang mau saya ceritakan hari ini. Nanti salah satunya ciri seni yang indah itu adalah sederhana. Matematika pun seharusnya sederhana. Yang indah harus sederhana. Kemudian selanjutnya, matematika itu punya masalah sebetulnya yang sangat di satu sisi berkat. Matematika itu sangat berfungsi dalam semua bidang di ITB. Kalau ditanya di mana yang tidak ada matematikanya, mungkin agak sulit mencarinya, gitu ya. Dalam hidup kita tadi pagi bangun juga sulit mengatakan tidak ada matematikanya. Tapi itu juga yang saya katakan sebetulnya matematika dahulu dikembangkan tidak semata untuk fungsinya, tapi matematika dikembangkan juga untuk leisure. Untuk leisure di sini artinya untuk enjoyment. Ini yang dikatakan oleh Tan Malaka sebetulnya. Dia bercerita tentang dirinya di bukunya Madilog. Itu mengatakan bahwa sebetulnya dia itu hidupnya dari penjara ke penjara, hidupnya sangat miskin, sakit,
Tapi yang dia katakan bahwa hiburannya satu-satunya yaitu bermatematika. Dan itu sebetulnya yang kita sering lupa. Pembelajaran matematika di Indonesia dari sekolah sampai perguruan tinggi, bahkan di ITB pun sekarang hilang. Leisure-nya itu hilang. Jadi sebetulnya yang saya ingin ceritakan hari ini sebetulnya justru saya ingin, kalau fungsinya, saya yakin pembicara-pembicara saya sebelumnya, guru besar di matematika sebelumnya sudah banyak bicara tentang fungsi, dan tidak ada yang menyaksikan fungsi dari matematika. Tapi saya mau cerita tentang dan ingin menjelaskan ke orang tua saya, ke keluarga saya, kenapa saya harus begadang. Karena I enjoy. Selanjutnya saya ingin bertanya, kalau begitu, kalau ITB selalu bicara bahwa ITB itu mengembangkan sains, teknologi, dan seni, matematika masuk di mana? Di sains rasanya kalau dicari hubungannya dengan fisika, oh banyak. Fisika memang menggunakan matematika, tapi semua bidang di ITB, apalagi engineering, itu menggunakan matematika. Lalu apa dasarnya meletakkannya di sains? Tidak juga. Apakah dia ilmu empirik? Tidak juga. Matematika bukan ilmu empirik seperti kimia, seperti astronomi. Kemudian kalau di teknologi juga tidak. Matematika tidak, bahwa teknologi menggunakan matematika itu bukan hal yang aneh. Tapi apakah matematika termasuk dalam teknologi? Itu tidak. Jadi perbolehkan saya minta izin, sore ini saya akan bicara matematika di bagian yang terakhir itu. Bahwa kalau kita bicara ITB, sains, teknologi, dan seni, sebetulnya matematika ada di seni, sebetulnya. Dan saya termasuk salah satu orang yang kenapa matematika tidak di FSRD gitu ya. Harusnya lebih pantas di FSRD. Kami nggak serius kok gitu ya. Tapi kalau bicara matematika jam 3 kemungkinan waduh itu banyak yang pulang aja lah jam 3. Kita lihat kira-kira betul tidak ya matematika bisa untuk leisure. Kalau sampai ada hadirin yang melihat arloji berarti saya gagal. Matematika sudah sejak lama sebetulnya dilihat bahwa matematika itu saudarinya seni sebetulnya. Dan hari ini sebetulnya sayang tidak ada Pak Imam Bukhari ya. Saya ingin buka sebetulnya karena saya ditugaskan untuk bicara tentang state of the art. Kenapa ya? Di semua bidang kalau kita mencapai di tataran yang tertinggi selalu dikatakan art. Kenapa? Nah, itu saya pikir karena ada yang dikerjakan bukan sekedar fungsinya semata, tapi harus indah dikerjakannya. Nah, dikatakan oleh Morse, ini seorang ahli topologi diferensial, dia mengatakan bahwa sebetulnya mirip dengan saudarinya seni, yaitu dia disentuh oleh dua hal yang esensial, yaitu kesintingan dan kecerdasan. Di situ sebetulnya inti dari seni dan matematika itu harusnya melibatkan dua hal itu. Dan seringnya matematika yang terlalu formal itu melupakan kesintingannya. Penerobosan terhadap kebiasaan-kebiasaan itu yang sudah jarang, dan itu yang harus dikembalikan kembali. Dan itu seni juga demikian. Kalau kita melihat yang kita katakan itu yang di sebelah kiri itu karya pelukis terkenal, yaitu seniman Picasso. Itu dia judulnya adalah Boule 11. Itu artinya state ke-11 dari Boule. Apa indahnya. Kemudian yang di sebelah kanan itu pelukisnya adalah Matisse. Itu adalah escargot, judulnya L'escargot atau bekicot. Apa
di sana keindahannya. Coba kita lihat. Sebenarnya Picasso mengatakan bahwa sebetulnya bull itu apa? Banteng itu apa sebetulnya? Esensinya apa? Lalu katanya Picasso di akhir mengatakan, ya sebetulnya bull itu ya fungsinya dia harus bisa berantem, itu ada tanduknya. Bull itu harus bisa berlari, itu ada kakinya. Dia sudah bisa semua, jadi sudah cukup sebetulnya gambaran bull itu ya seperti itu. Demikian juga kita orang matematika selalu ingin menyarikan gagasan matematika hanya menjadi sedikit sekali, hanya 2 baris. Itu statement kita. Di situ menurut saya itu esensinya. Yang di sebelah kanan sebetulnya dia kenapa kok itu bekicot? Esensinya bekicot itu apa? Katanya sebetulnya ya spiral kan, katanya esensinya itu. Dia jadi seniman-seniman modern ini juga bisa menarik abstraksinya, itu adalah menarik esensinya. Ya. Itu yang dibuat. Dan kita saya termasuk orang topologi diferensial, saya suka geometri diferensial. Yang di sebelah kanan itu sebetulnya tidak lain adalah mengatakan bahwa bekicot itu 2-dimensional manifold. Bahwa kalau kita bayangkan bekicot itu kita potong-potong terbuat dari karet, lalu kita flatten pada bidang, ya itu sebetulnya, ya. Dan itu karya terakhir dari Henry Matisse yang pada saat dia sudah rematik, dia sudah tidak dapat melukis lagi, dan dia mengatakan bahwa ini karya saya terindah tentang bekicot. Kita tahu orang Prancis karena suka bekicot. Nah, yang dilakukan oleh Picasso itu sebetulnya bukan dia tidak bisa menggambar banteng dengan baik, dia bisa menggambar banteng. Justru kita lihat ini stage awalnya, stage awal dari Picasso awalnya adalah menggambarnya seperti ini. Kemudian terus sampai stage 11-nya itu yang seperti ini. Nah, ini yang dilihatnya kami orang matematika lihat apa bedanya abstraksi yang dilakukan oleh Picasso dengan kami. Kami lakukan hal yang sama. Kita cari esensinya apa. Dan ini kita tunjuk, Henry Matisse juga bisa menggambar bekicot lebih baik, tapi dia katakan ini karya yang paling baiknya. Ya, itu demikian juga ini Mondrian. Mondrian mengatakan kalau lukisan itu dasarnya kan garis dan warna dasar. Dia bilang ya seperti itu, ya ini saja. Dan komposisi, jadi lukisan sebetulnya ya ini saja, garis, warna dasar. Ini menurut saya jelas. Kalau begitu saya pikir kok ada sama dan sebangun seni dan matematika ini. Kemudian satu lagi yang saya ingin sampaikan bahwa bedanya kami dengan orang lain, dengan ilmuwan lain, sebetulnya kami melakukan pengambilan kesimpulan, penjalinan kesimpulan itu hanya pada penalaran deduktif. Di situ bedanya kami dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, itu sampai kantor mengatakan bahwa kami sering melihat sudut itu, kantor mengatakan saya bisa melihatnya, tapi saya tidak percaya. Kami orang matematika bisa melihat sebuah garis tegak lurus, 2 garis saling tegak lurus, tapi kami tidak pernah mengatakan 2 garis itu tegak lurus sebelum kami buktikan 2 garis itu tegak lurus. Di situ bedanya. Kami tidak mau tertipu oleh panca indera kami. Dari situ jadi saya akan bercerita tentang teori kontrol. Teori kontrol sebetulnya ini naluri manusia untuk mengendalikan lingkungannya. Kemudian naluri manusia juga untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Yang saya teliti sebetulnya terutama adalah sifat keterkontrolan. Artinya apakah dapat membawa satu titik ke titik yang lain, gitu ya, satu keadaan ke keadaan yang lain. Ini dikembangkan pertama kali oleh Kalman itu dengan sistem penulisan secara
model state space itu dilakukan secara formal oleh Kalman. Dan hasilnya, terutama yang terkait dengan hasil saya itu adalah mengatakan bahwa sistem itu terkontrol itu kalau sebuah matriks yang namanya matriks C itu padat. Baik, saya harus cerita ini lebih mudah untuk semua orang di sini. Kita bayangkan sebuah mesin. Sebuah mesin ini kalau kita masukkan sesuatu, keluar sesuatu. Nah, mesin ini kita sebut pada, kalau orang matematika menyebutnya onto atau pada, fungsi pada. Itu kalau apapun yang saya cari hasilnya di sini, saya selalu bisa temukan asalnya, masukannya apa. Itu namanya pada. Nah, oleh Kalman itu diselesaikannya tidak dengan cara seperti itu. Kalman menyelesaikannya dengan membuat sebuah mesin baru yang namanya mesin dualnya, yaitu dilihatnya cukup begini saja. Kalau dua produk hasilnya sama, maka harus berasal dari masukan yang sama. Itu yang mengatakan bahwa fungsi itu satu-satu, seorang matematika mengatakan itu. Nah, itu yang dilakukan, dan itu yang saya lakukan perumumannya untuk sistem saya nanti. Ini sistem perumuman yang dilakukan adalah tadinya adalah sistem kontrol linear dimensi hingga. Itu saya perumum, saya mengerjakan dua hal, bukan saya yang perumum. Pertama adalah sistem yang dimensinya adalah tak hingga. Kedua adalah teori kontrol geometri, di mana di sini adalah sistemnya adalah tak linear. Baik, sistem yang saya kerjakan namanya adalah distributed parameter system atau sistem berparameter terdistribusi. Di sini sebetulnya adalah yang saya tertarik adalah getaran-getaran yang dipengaruhi oleh fluida yang mengalir padanya. Jadi misalnya ini ada gambar, ini saksofon anak saya. Ini di sini ada yang namanya reed, ya, itu yang kalau kita tiup itu bergetar. Nah, itu kalau orang penerbangan ini mengatakan ini flutter. Nah, penelitian saya sebetulnya adalah bagaimana menstabilkan getaran itu. Kalau biasanya sekarang adalah dengan memperkuat strukturnya, dengan menambah beban, artinya itu menambah ongkos. Dan yang saya kerjakan itu justru bagaimana dengan smart control kita upayakan membuat penstabilannya itu, mengendalikan itu, tapi tanpa menambah beban, tanpa menambah struktur. Ini contoh lainnya yang mungkin di kebun kita itu kalau kita punya selang air, kalau kita buka airnya itu kalau terlalu keras itu akan melakukan yang namanya mengulang sneaking motion. Nah, itu yang saya kerjakan penelitian itu. Khususnya yang saya lakukan adalah begini. Kalau tadi yang saya lakukan sebetulnya sama persis dengan apa yang dilakukan di dimensi hingga. Tapi masalahnya di dimensi hingga cukup sederhana. Kalau mengatakan tadi dua produk berasal dari sumber yang sama, itu kita mengujinya sama, gampang. Tapi di dimensi tak hingga itu saya ubah menjadi sebuah pertaksamaan. Ini mestinya SMP sudah bisa, ya. Bisa memahaminya. Artinya ini, kalau ini keluarannya, ya, keluaran ini, kalau ini nilainya 0, maka pasti yang sebelah kiri 0. Ini dengan lain, ini yang saya buktikan sebetulnya. Saya membuktikan bahwa mengatakan bahwa dua produk itu asalnya sama, ya kita cukup mengatakan bahwa kalau ini hasilnya 0, pasti sumbernya 0. Jadi hanya satu sumber. Itu yang saya lakukan. Dan ini yang saya ulang lagi bahwa kami orang matematika melihat ini sama indahnya dengan Picasso melihat Gould. Ini simple
indah. Kami orang matematika melihatnya indah. Mengatakan bahwa iya, tapi kalau bisa memahami indahnya matematika harus training. Demikian juga kalau kita melihat seni, kita juga harus training untuk bisa melihat indahnya seni. Ini kasus khusus juga yang saya kerjakan. Ini mainan saya waktu kecil. Ini kalau permen ciklet itu, kalau kita tiup itu ini membrannya bergetar. Saya bawa. Nah, itu ada gambarnya ya. Ini kalau saya tiup, mudah-mudahan betul ya. Bunyi itu, jadi ada membran yang bergetar karena ada fluida yang mengalir. Nah, penelitian sebelumnya, sebelum saya sebetulnya mengerjakan untuk sistem-sistem yang konservatif. Artinya seperti gelombang, tidak ada pengaruh dari luar. Kalau ini betul-betul ada energi yang masuk di padanya. Jadi ini yang saya kerjakan. Saya termasuk yang terobsesi dengan sistem yang seperti ini. Khususnya yang saya temukan, yang saya pikir sangat menarik, itu ternyata jawabnya positif, bisa kita kendalikan. Tetapi lokasinya mengendalikan itu ternyata tidak seenaknya kita. Kita harus memilih dengan tepat. Contohnya di ciklet ini kita harus memilihnya di sini. Ini lokasinya. Ini yang namanya exit point atau titik-titik keluar. Kalau kita ambil titik ini, maka titik-titik ini titik keluar. Kalau ini bukan, karena dari titik ini akan masuk. Tapi ini, jadi yang saya tunjukkan bahwa kalau saya bisa kendalikan, saya ubah-ubah di sini, di bagian ini, maka sistemnya bisa saya kendalikan keseluruhan. Ini cukup menarik juga karena ternyata sifat ini bukan topologis. Artinya kalau saya kecilkan, hasilnya sudah tidak terkontrol lagi. Jadi ini sifatnya betul-betul geometris, bukan topological invariant. Walaupun ini benda-bendanya benda-benda analisis, tapi bukan topological invariant. Kemudian penelitian saya yang terakhir ini, yang saya kerjakan itu begini. Ini kalau sistemnya saya ubah menjadi misalnya difusi, ini asap rokok, misalnya begini. Kalau tadi pagi ada yang merokok di ruangan ini, saya lalu datang, lalu saya akan ukur di tepi-tepi sini, apakah saya bisa tahu siapa yang merokok pagi hari. Itu yang saya kerjakan. Nah, ini penelitian saya itu begini. Jadi, kalau kita punya dawai, katakanlah sebuah dawai, lalu di bagian tertentunya dari dawai itu saya berikan sebuah gangguan, katakanlah U. Kemudian saya bisa dapat mengukur slope pada titik ini. Pertanyaannya adalah, apakah saya mungkin menemukan U kembali? Lokasinya saya bisa temukan, besarnya saya bisa temukan. Jawabnya positif, walaupun hanya parsial. Itu tadi jawabnya tidak ada. Secara matematika sudah ditunjukkan bahwa tidak mungkin ada alat untuk mendeteksi siapa yang merokok, jadi aman. Penelitian pada itu tadi pada dimensi Taingga distributed itu. Kemudian saya mengerjakan dengan mahasiswa saya, dan ini ada Pak Hari Muhammad dengan Pak Jason dan Pak Dimitri, dengan murid-murid saya Miswanto dan Dr. Heru, Dr. Miswanto. Saya mengerjakannya mungkin tidak memodelkan ini, tapi kami termotivasi. Ini saya sering memperhatikan hal seperti ini. Pak Profesor Umar tahu saya sering jongkok-jongkok melihat semut, melihat itu. Ini ya, karena saya tertarik dengan melihat bagaimana dia bisa mengendalikan secara bersamaan.
koloni. Jadi ada beberapa yang kita kendalikan sebetulnya. Tapi sebenarnya mereka mengendalikan masing-masing, tapi tampak ada keteraturan di sana. Dan ini misalnya ini tadi ikan, ini kalau kita lihat ini semut juga melakukan seperti itu. Ada sebuah keteraturan. Ini yang kami ingin coba buat, bagaimana kalau kami ingin mengendalikan mobil dengan cara seperti itu. Bagaimana kami mengendalikan konvoi kapal perang untuk melakukan manuver-manuver di mana tidak saja memindahkan satu konvoi kapal ke tempat yang lain, tetapi justru kita ingin bagaimana mereka membentuk formasi geometris tertentu, misalnya membentuk segitiga sama sisi, atau kalau burung angsa itu kalau terbang sering membentuk huruf V terbalik, dan itu yang kita ingin buat, bagaimana mengendalikan pesawat terbang itu, beberapa pesawat terbang dengan itu. Kemudian yang saya lakukan juga khusus untuk sistem-sistem yang namanya orang fisika menyebutnya sistem non-holonomik. Kami orang matematika menyebutnya geometri supriman. Itu artinya sama saja. Begini, itu kalau kita punya koin, uang koin, itu kalau kita gulirkan, orang matematika murah alatnya, tidak perlu mahal-mahal. Oke. Kalau kita mau memindahkan dari titik sini ke titik sini, tapi saya ingin berangkatnya begini, sampainya begini, bagaimana caranya? Di situ ada 2 derajat kebebasan ditambah 1 derajat kebebasan, jadi ada 3 derajat kebebasan. Tapi kita hanya bisa mengendalikan 2 derajat kebebasan, jadi hanya membelokkan dan memutar dan memundurkan. Artinya kita hanya punya 2 kendali untuk mengendalikan 3 derajat kebebasan. Itu yang disebut sebagai sistem non-holonomik. Itu yang saya tertarik untuk mengerjakan, khususnya untuk sistem-sistem yang tidak integrable. Artinya sistem yang tidak dapat dicari solusi analitiknya dalam bentuk closed form. Itu khususnya saya ingin tertarik seperti itu. Untuk yang kanan itu yang namanya plate ball problem. Saya punya mainan. Ini bola, ini kita kendalikan. Kendalikannya seperti ini. Kita kendalikannya seperti ini. Ini derajat kebebasannya kita lihat. Di sini 2, di sini 2 lagi. Ada 4. Tapi yang kita kendalikan hanya 2 arah maju ke kanan. Dan yang saya kerjakan adalah kalau ini banyak, bolanya ada banyak. Tangan saya cuma 2, jadi saya berikan cuma contoh 2. Ini mestinya ada puluhan bola, bagaimana mengendalikannya, dan ditambah 1 lagi bagaimana saya ingin bola ini membentuk dalam geraknya, membentuk formasi yang tertentu yang kita tuntut. Itu yang saya aktif kerjakan. Sampai hari ini yang saya lakukan terus, dan ini yang saya punya passion dalam pekerjaan ini, penelitian ini. Jadi kalau malam atau weekend saya tidak ada, artinya saya enjoy my time mengerjakan ini. Kemudian 1 lagi yang saya kerjakan itu mirip dengan itu ya. Permasalahannya begini. Ini ini bagian yang paling sulit saya jelaskan. Begini. Kalau kita mengerjakan mencari optimumnya kontrol, kendali optimum, itu kita untuk sistem tak linear itu mau tidak mau kita harus mengerjakan menggunakan salah satunya, kalau analitis akan menggunakan Pontryagin maksimum principle.
untuk mengerjakan pakai Pontryagin Maximum Principle, kita akan berhadapan dengan pada akhirnya dengan sistem Hamilton. Yang masalahnya begini, sistem Hamiltonnya tidak terlalu berat. Masalahnya begini tapi, sistem ini terdiri dari dua persamaan. Persamaan yang pertama, ini terlalu banyak syaratnya. Persamaan yang kedua kebalikannya, tidak punya kekurangan syarat. Jadi ini yang saya kerjakan, ini saya ubah menjadi masalah optimasi, jadi mencari optimumnya. Nah, algoritmanya yang saya gunakan itu saya salah satu dengan mahasiswa-mahasiswa saya itu dengan yang namanya particle swarm optimization. Jadi bagaimana semut-semut itu mencari makan sebetulnya, koloni semut itu mencari makan itu dengan cara membagikan informasi. Itu yang saya kerjakan, kita terapkan untuk menyelesaikan sistem Hamilton itu. Dari sana saya melihat sebetulnya teori kontrol itu sangat strategis dan impian saya sebetulnya. Matematika sebetulnya sudah tidak ada lagi di ITB. Yang ada itu aljabar, yang ada itu analisis, yang ada geometri, yang ada statistika. Tapi matematika tidak ada. Siapa yang mengerjakan? Nah, ini yang saya pikirkan bahwa seharusnya teori kontrol seperti teori kontrol ini menarik karena dia menyatukan beberapa bidang-bidang yang sangat terpisah, yang sudah beberapa dekade itu terpisah. Bahkan di ITB juga terpisah. Ini harus ada upaya untuk menyatukan kembali. Kita lihat di sana, kalau kita kerjakan itu tadi sebetulnya yang di sini itu yang saya lakukan adalah melihatnya ini sebagai sebuah grup Lie di aljabar. Ini S1 ya, bukan program S1. Namanya grup S1. Ya. Kemudian ini kita lihat ini menyatukan antara aljabar, geometri diferensial, analisis fungsional, metode numerik dan mekanika. Dan ini saya lihat sebetulnya harus ada orang yang menyatukan kembali matematika. Sayangnya di dunia sebetulnya terakhir adalah Poincaré. Dia yang berhasil menyatukan kembali topologi, analisis, dan aljabar. Setelah itu kita kekurangan unifying mathematician lagi. Pengembangan selanjutnya yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana mengembangkan teori kontrol khususnya di ITB, kelanjutannya di masa depan. Bukan bicara untuk tahun depan, bukan bicara untuk 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan saya masih ada. Tetapi saya bicara 20 tahun ke depan. Siap bagaimana mutu matematika yang dapat dikembangkan di ITB 20 tahun mendatang. Di sana ada dalam persamaan kalau kita untuk menjawab itu, mau tidak mau kita harus berbicara tentang intake. Bagaimana lulusan SMA yang masuk ke ITB. Untuk itu kita harus melihat bagaimana kondisinya lulusan sekolah kita. Bagaimana kondisi pendidikan matematika di Indonesia. Kita melihatnya kenapa pendidikan matematika itu penting. Itu ada yang namanya istilah World Education Culture. World Education Culture itu melihat bahwa pembangunan dunia, terutama pada dunia global, yang dunia tanpa batas seperti ini, harus didasarkan pada intelektualitas. Di situ sebetulnya letak dari pendidikan matematika. Khususnya harus ada yang namanya masyarakat pembelajar. Tanpa itu tidak mungkin negara ini dapat bertahan secara ekonomi. Itu yang saya katakan bahwa saya istilahkan ini Republik Indonesia versi kedua. Bahwa itu nanti di mana masyarakatnya suka belajar, di mana
mereka paham bahwa intelektualitas menentukan pembangunan. Di sini juga sebetulnya paradigmanya yang harus dirubah. Paradigma di Indonesia yang ada selalu mengatakan bahwa pendidikan itu akan diperbaiki setelah ekonominya baik. Padahal itu pandangan yang sangat kuno. Padahal seharusnya pendidikan yang menjadi lokomotif ekonomi. Kalau pendidikannya tidak baik, siapa yang mau berinvestasi di Indonesia? Saya mau cerita satu hal yang sederhana. Steve Jobs sebelum meninggal diundang oleh Obama. Dia tanya, bisa nggak ini, pakai bahasa Inggris ya, dia bisa nggak ini bikin iPad, bikin iPod, bikin iPhone itu dilakukan di Amerika Serikat saja. Karena Amerika Serikat ekonominya sedang berantakan. Menjadi unsur utama dalam Republik ini. Sampai dia katakan, aku tak akan pulang ke sebuah negeri yang mengenalkan ilmu. Demikian itu pidato saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada banyak ini ayah ketiga saya. Pak Mudono. Kemudian saya harus berterima kasih kepada Ketua Sekretaris Majelis Guru Besar ITB yang saya hormati, kemudian kepada anggota Majelis Guru Besar ITB yang budiman, kemudian kepada rektor-rektor ITB. Saya mengalami banyak sekali rektor, dari Profesor Haryadi, Profesor Wiranto, dan Pak Wiranto yang seringkali menanyakan kapan saya mengajukan guru besar. Sudah Pak, sekarang. Kemudian Pak Lilik, Pak Kusmayanto, Pak Joko, dan sekarang Pak Amaloka. Kemudian guru-guru saya yang saya sangat sayang ini, di SD, SMP, SMA, termasuk satu Pak Putu. Cita-cita saya sebetulnya mengajak ke sini, tapi terkena kanker, tidak bisa berpergian jauh. Kemudian dosen-dosen pembimbing saya dan masih membimbing sampai sekarang itu Pak Asyar, lalu Pak Sulaiman Kamil, kemudian Pak Arifin almarhum, ada Ibu di sini, terima kasih Bu. Kemudian Profesor Jurjewicz, kemudian Profesor Iwan Kupka, dan dosen-dosen saya. Ini dosen-dosen saya yang terutama pertama saya ini murid abadinya Pak Utahayan, mengajar 7 semester. Dan sidang terakhir pun saya harus disidang oleh Pak Utahayan. Saya nggak hadir. Kemudian Pak Hen, Pak Nababan almarhum, Pak Handali, Pak Sunardi, Pak Yorga, terima kasih Pak. Pak Rawuh, kemudian almarhum Pak Pamuncak, kemudian Profesor Redka dan Profesor Rikshaw. Saya juga harus berterima kasih kepada beberapa institusi yang terutama saya lama. Pertama adalah Fields Mathematical Institute di Kanada, dan saya sangat beruntung karena saya berada di sana pada saat institut ini pertama lahir. Kemudian saya belajar di laboratorium topologi di Université de Bourgogne di Prancis di bawah bimbingan Profesor Bona. Dan saya juga banyak bekerja dengan Jean-Pierre Gaultier. Dan juga saya harus berterima kasih kepada Pak Wiranto lagi, Pak Wiranto dan Pak Guswin. Pada saat saya mengajukan untuk postdoc, sama sekali tidak ada
hambatan apapun, tidak ditanya apapun, langsung disetujui. Saya terima kasih. Pada saat itu sangat jarang ada postdoc. Kemudian saya harus berterima kasih ke Pak Satrio yang mengirimkan saya ke luar negeri. Kemudian Pak Hendra Gunawan yang sudah mendukung, Pak Edi Tribaskoro, Pak Edi Suwono, Pak Sembiring, minta maaf Pak Sembiring tidak dapat hadir, Pak Maman, Pak Iksan, kemudian Pak Haryono. Saya pulang ke Indonesia, saya selalu teringat bahwa untuk membuat seorang akademisi itu tidak cukup satu guru. Saya merasakan, saya diajar oleh seluruh dosen di ITB. Pada saat saya pulang dari luar negeri oleh Pak Arifin almarhum, saya dikirim kedua orang di teknik fisika, yaitu Profesor Haryono dan Dr. Kusmayanto Kadiman. Saya belajar bicara lagi dengan orang-orang yang bukan orang matematika. Ini pengalaman yang sangat penting. Kemudian saya harus berterima kasih kedua orang yang saya anggap mentor saya, Bang Yusman dan Ibu Rina. Kemudian saya belajar banyak sekali tentang pendidikan dari Profesor Mokhtar Bukhori, almarhum, Pak Bana. Di sini terima kasih Pak. Sampai minggu lalu saya masih belajar dari dia. Kemudian saya belajar kebangsaan dari Pak Rake. Minta maaf Pak Rake tidak bisa ikut. Kemudian juga Profesor Fasil Jalal karena sudah mengajak saya untuk melihat pendidikan, betul pendidikan, sebelum beliau jadi wakil menteri. Kemudian beasiswa juga saya harus terima kasih kepada University of Toronto, pemerintah Provinsi Ontario, dan kemudian pemerintah Prancis. Kemudian saya harus berterima kasih kepada Profesor Nababan, Profesor Widodo, Dr. Hari Muhammad, Dr. Johnson, dan Dr. Dimitri Mahayana yang telah membimbing bersama. Kemudian dekan-dekan FMIPA yaitu Profesor Guswin Agus, Profesor Intan Ahmad, Profesor Amaloka, Profesor Puji Astuti, dan Profesor Umar Fauzi. Lalu rekan-rekan di Matematika ITB, saya belajar hal-hal yang sulit. Saya tidak pernah takut karena saya tahu ada satu orang yang sangat reliable, yaitu Pak Wong. Saya punya teman-teman banyak, Pak Yudi dan Profesor Ikawati, Profesor Salman, Dr. Muklis, Dr. Oki Nesman, Dr. Ujiana, Dr. Intan Alamsyah, Dr. Yalina yang sedikit banyak pernah bekerja sama dengan saya. Terima kasih. Kemudian saya aktif banyak sekali dari tahun 2003, seperti seumur hidup saya menjadi auditor akademik. Itu pertama saya dari awal, sebelum namanya Satuan Pengawas Internal, saya sudah menjadi auditor, yaitu dari sejak zaman namanya Unit Pengawas Internal, yaitu Profesor Sularso, Profesor Irwandi Arif, Insinyur Laksananto, Profesor Asep, kemudian Dr. Sigit, Dr. Wahyudi, Profesor Andre, Profesor Andrianus, dan rekan-rekan auditor lainnya. Kemudian mahasiswa-mahasiswa saya, tadi ada mahasiswa saya, Dr. Meswanto, Dr. Heru Cahyono. Kemudian saya satu lagi yang saya sangat beruntung karena saya dapat mencoba gagasan-gagasan saya bahwa matematika itu harus untuk leisure, bahwa belajar matematika itu sejak anak-anak SD harus untuk enjoyment. Itu sudah saya bisa coba terapkan sejak tahun 98. Itu saya harus berterima kasih ada beberapa sekolah-sekolah dan pesantren-pesantren yang percaya dengan gagasan-gagasan saya. Saya harus berterima kasih pertama ke Global Jaya. Terima kasih Pak Saiful. Ini di bawah Yayasan Pembangunan Jaya. Kemudian sekolah high school.
Terima kasih Pak Patrick sudah hadir. Kemudian Sekolah Madaniyah Luhuri, terima kasih. Kemudian ada satu sekolah di Bandung. Saya tidak hanya sekolah-sekolah di luar kota, tapi ada sekolah satu kecil di Arca Manik yang saya bantu, yaitu Mutiara Bunda. Sekolah kecil, sekolah Islam yang dari awal percaya saya. Kemudian ITB punya sekolah sebetulnya yang namanya Bunda Ganesha. Di sana ada pacarnya Pak Ansar, itu yang menjadi ketuanya, Ibu Wirda Ansar. Kemudian lembaga dengan satu lagi Pak Nanang yang mengajak saya memberikan professional development untuk guru-guru di Al-Kausar, di pesantren modern Al-Kausar. Kemudian lembaga kitab yang di bawah Siameo, kemudian Pustekom, Siamolek, kemudian beberapa LSM. Terima kasih sudah membantu dan sudah percaya dan mendorong saya untuk menyebarkan ke pelosok-pelosok. Ada Mas Nanang, ada Mas Satria di sini. Terima kasih. Kemudian ada LSM yang sudah tutup sekarang, tapi menurut saya dahulu ini yang memulainya, itu Simpul Pendidikan. Ada Mas Eko Purwono, meskipun dosen ITB, tapi saya tidak pernah berurusan dengan ITB-nya. Sebetulnya saya selalu dengan pendidikan. Kemudian pada Mentaribo yang sudah membantu juga. Dan organisasi-organisasi yang saya tidak pernah melupakan bahwa saya belajar it takes a village to make a man, dan saya belajar banyak sekali di sana. Organisasi utama Himatika, kemudian saya aktif dalam pendaki gunung di Watarsa YP, kemudian ada pemanjat tebing Skygers, saya terima kasih. Kemudian semua kerabat di Lodrop ITB, saya ikut mendirikan. Kemudian sahabat-sahabat saya yang saya diberkati karena sejak Taman Kanak-kanak ada di sini sampai sekarang. Ada Nara, Eko, Alex, Rawat, Rugi, Agung, Mas Heri, Mas Heri. Kemudian ada dua ayah saya yang harusnya ada di sini. Itu ayah saya, kemudian dan ibu saya mungkin pertama kalinya mendengarkan apa yang saya kerjakan, karena tidak pernah tahu matematika seperti apa, pikirannya banyak hitung-hitungannya juga. Kemudian almarhum ayah mertua saya Budiman Santoso dan Ois. Ada satu gambar di situ yang saya ingin tunjukkan. Mungkin tidak ada yang tahu di murid-murid saya tidak tahu. Dikira saya baca buku 5 buku itu. Tapi 5 buku itu ada sejarahnya sangat panjang. Ayah saya pada saat pemotongan uang pada masa itu punya sebuah Lambretta, sepeda motor namanya Lambretta. Mungkin banyak yang tidak tahu. Dan itu dia jual, dibelikan 5 buku ini. Saya selalu ingat, belajar itu penting. Hanya lulusan SMA, tapi dapat menghidupi anak-anak. Dan saya berterima kasih ke istri saya, Mariani, dan anak saya, Wisanti. Terima kasih. Demikian para diri Profesor Iwan Pranoto dengan pengalaman akademiknya yang sangat kaya atas nama Institut Teknologi Bandung telah menyampaikan pidato ini hanya sebagai pertanggungjawaban akademik kepada bangsa Indonesia. Kami mengundang para diri untuk menyampaikan puji serta syukur atas karya-karya yang sangat bermakna dari Profesor Iwan Pranoto sebagaimana telah disampaikan. Kiranya bencana ke depan dari Profesor Iwan Pranoto dalam memimpin keilmuannya akan menghasilkan karya-karya yang lainnya yang terbaik serta bermakna bagi kesejahteraan umat manusia. Hadirin sekalian, jika Profesor Pranoto dalam kuliahnya menyampaikan budaya bermatematika bagi bangsa Indonesia, pada kesempatan ini kami ingin mengundang hadirin sekalian untuk hadir pada besok pagi jam 8 di Aula Barat
Komisi Permasalahan Bangsa akan menyelenggarakan suatu diskusi nasional yang berjudul Transformasi Budaya, membangun manusia Indonesia berkesadaran ilmu pengetahuan. Para hadirin yang sangat kami muliakan, akhirnya kami sampaikan penghargaan serta terima kasih atas perhatian serta kesabaran yang telah diberikan pada kesempatan pidato ini pada sore hari ini. Sebaliknya mohon maaf jika terdapat kekurangan di dalam penyelenggaraan sidang pleno terbuka pada siang hari ini. Pada akhir sidang nanti kami mengundang Profesor Iwan Pranoto beserta keluarga, serta Profesor Daryono Hadi Cahyono juga beserta keluarga untuk berdiri di panggung ini dengan ucapan selamat dari para hadirin sekalian. Atas izin anggota majelis yang berhormat, dengan ini sidang pleno terbuka Majelis Guru Besar Institut Teknik Bandung pada siang hari ini, Jumat 30 Maret 2012 kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.